Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku dan pada kesempatan kali ini aku akan membahas terkait topik yaitu overthinking. Nah teman-teman, kalau menurut aku pribadi gitu ya, sebagai seseorang yang cukup overthinking juga, aku kurang setuju teman-teman sama pernyataan yang bilang bahwa overthinking adalah suatu kelemahan, terus juga overthinking itu sangat amat berdampak buruk buat diri kita, terus juga overthinking itu kesannya kayak salah banget gitu kalau kita melakukan overthinking gitu teman-teman. Aku rasa teman-teman dibandingkan dengan pernyataan yang bilang bahwa overthinking adalah suatu kelemahan, um, aku lebih cocok dengan pandangan bahwa overthinking adalah suatu kemampuan gitu yang menurut aku sendiri sih sifatnya cukup netral gitu ya. Jadi kalau overthinking ini itu bisa kita kelola, ya itu bisa jadi suatu kelebihan gitu. Tapi kalau misalkan overthinking ini nggak bisa kita kelola, nah baru itu jadi kekurangan gitu teman-teman. Aku rasa kita jarang banget yang namanya mencoba untuk melihat dari spektrum yang lebih um, jauh tadi atau lebih luas tadi gitu teman-teman, karena ya menurut aku cukup wajar aja yang banyak beredaran di luar sana, entah itu di sosial media, di internet, bahkan misalkan orang-orang di sekitar kita itu seringkali bilang bahwa overthinking adalah suatu hal yang buruk gitu. Contohnya misalkan ada yang bilang bahwa overthinking itu harus diatasi. Kalau nggak diatasi, kita nanti nggak bisa kemana-mana gitu. Kita nggak bisa melakukan action dari overthinking kita. Terus contohnya juga misalkan ada teman kita ataupun orang yang kita kenal bilang, kok kamu mikirnya jauh banget sih? Udah nggak usah mikir jauh-jauh lah, nanti takutnya kalau kamu mikir jauh-jauh, kamunya jadinya mikirnya kemana-mana gitu. Lebih baik udah nggak usah dipikirin lagi, emang udah kayak gitu aja gitu. Nah, sebagai seseorang yang cukup overthinking gitu teman-teman, aku juga mengalami hal-hal serupa gitu. Yang dimana aku juga merasakan bahwa banyak orang di luar sana tuh yang menganggap overthinking itu hanya di satu sisi saja, yaitu ya menganggapnya sebagai suatu kelemahan aja gitu. Dan aku rasa sebetulnya cukup kurang adil gitu teman-teman buat orang-orang seperti aku, orang-orang di luar sana yang mungkin juga ya memang sudah overthinking gitu. Terus gimana? Kayak aku mempunyai overthinking ini gitu, aku juga nggak minta buat aku mikirnya kejauhan gitu. Aku sulit juga untuk misalkan jadinya menurunin pikiran-pikiran aku atau menghapus pikiran-pikiran aku. Ya karena itu terjadi secara otomatis aja gitu teman-teman. Hal yang membuat aku jadinya tuh menyadari bahwa sepertinya overthinking itu nggak senegatif itu deh, nggak seburuk itu deh, nggak seserem itu kayak yang orang-orang di luar sana bilang. Itu karena aku mulai bertanya gitu teman-teman. Kayak aku rasa overthinking itu kan berarti kita itu memiliki kemampuan untuk berpikir kritis akan suatu hal gitu. Yang dimana kita jadinya menilai suatu kejadian di dalam hidup kita gitu, yang biasanya orang itu stop mikir sampai ya udah kejadian ini tuh terjadi karena A gitu. Tapi sebagai seseorang yang overthinking itu pasti ditelusuri lebih lanjut lagi gitu. Kayak nggak mungkin kejadian itu sampai A doang, bisa jadi ada faktor B, ada faktor C, ada faktor D gitu. Dan aku rasa teman-teman, hal ini tuh menunjukkan bahwa kita sebetulnya mempunyai kemampuan berpikir kritis yang cukup tinggi gitu. Jadi aku memandang orang-orang yang overthinking itu juga memiliki kemampuan untuk berpikir kritis yang sama tingginya gitu teman-teman. Dan dengan hal inilah teman-teman, aku jadinya cukup bisa untuk
memandang kemampuan overthinking aku tuh sebagai suatu hal yang netral gitu teman-teman. Karena di satu sisi, oke, aku overthinking, yang dimana itu spektrumnya di yang negatif gitu. Tapi di sisi lain aku juga mengembangkan kemampuan kritis aku gitu, dan itu di spektrum yang cukup positif gitu teman-teman. Jadi ya ada pro dan ada kontranya gitu. Bisa jadi berbahaya, tapi bisa jadi juga menguntungkan gitu teman-teman. Nah, terus dari sini aku rasa ketika kita sudah bisa untuk membawa si definisi overthinking ini tuh ke spektrum yang netral gitu teman-teman, aku rasa next step-nya adalah untuk mencari tahu seberapa banyak ataupun seberapa dalam ataupun seberapa jauh kemampuan overthinking kita gitu. Karena yang aku rasa teman-teman, seringkali orang-orang yang overthinking itu karena mereka cukup berpikir kritis akan suatu kejadian gitu. Jadinya tanpa sadar mereka tidak hanya berpikir kritis soal hal-hal yang lagi mereka pikirin aja gitu, tapi bisa merembet jauh ke pikiran-pikiran lainnya gitu teman-teman. Yang pada awalnya teman-teman, kita itu overthinking karena sebetulnya kita sangat amat peduli sama diri kita gitu. Jadinya kita memikirkan berbagai macam faktor, berbagai macam pikiran, berbagai macam analisis gitu. Itu bisa dengan cepatnya berubah ke arah self-blame ataupun jadinya menyalahkan diri sendiri gitu teman-teman. Dan maka dari itu aku rasa overthinking itu perlu untuk diberhentikan ketika kita sudah mulai menyalahkan diri kita sendiri. Nah teman-teman, yang aku sadari dari kemampuan overthinking ini bisa berubah jadi menyalahkan diri sendiri, itu bisa terjadi karena kita juga lupa. Kita lupa sama hal-hal apa aja yang sebenarnya berada di dalam kontrol diri kita, dan hal-hal apa aja yang sebenarnya tuh di luar kontrol diri kita gitu teman-teman. Maksud aku dari hal-hal di dalam kontrol diri kita itu meliputi respon kita, perilaku kita, pikiran dan perasaan kita, aksi kita, itu semuanya ada di dalam kontrol diri kita gitu teman-teman. Tapi yang berada di luar kontrol diri itu meliputi respon orang lain, aksi orang lain, perilaku orang lain, terus juga kejadian-kejadian yang terjadi di hidup kita gitu. Kita nggak punya kontrol atas hal tersebut gitu teman-teman. Aku rasa dengan kita bisa, yang pertama adalah untuk menyadari bahwa overthinking itu sebetulnya adalah kemampuan, dan setiap kemampuan itu pasti ada pro kontranya, dan itu bergantung dengan bagaimana cara kita mengolah. Terus juga ketika kita overthinking, kita itu berhenti di saat kita melakukan yang namanya self-blame atau menyalahkan diri sendiri. Terus juga kita mengingatkan diri kita bahwa ada hal-hal yang berada di dalam kontrol diri dan juga hal-hal yang berada di luar kontrol diri. Aku rasa nanti kedepannya overthinking itu jadinya nggak seburuk itu gitu teman-teman. Justru malah mengarah ke arah yang lebih baik gitu teman-teman. Jadinya kita menyadari, oh ternyata aku memiliki kemampuan overthinking ini. Ternyata aku bisa untuk mengontrol overthinking ini, dan aku juga bisa untuk menjadikan overthinking ini sebagai suatu kelebihan juga gitu. Contohnya misalkan kayak gini teman-teman. Aku lagi dapat tugas untuk presentasi di depan kelas misalkan. Nah, terus setelah itu aku berusaha untuk memahami materi yang akan aku sampaikan dan segala macamnya sampai tiba hari untuk ngepresentasiin PowerPoint aku gitu teman-teman. Nah di pertengahan
tiba-tiba aku nggak sengaja ngomongnya itu berlibet gitu, atau jadinya tuh agak gagap gitu teman-teman. Terus abis itu teman-teman di kelas ada yang ngeliatin, mungkin ada yang ngeliatinnya kayak aneh gitu, terus ada mungkin teman kelas yang jadinya agak ketawa gitu. Terus abis itu aku mencoba untuk lanjut dengan menyampaikan materi presentasi aku gitu misalkan. Nah, setelah selesai mempresentasikan materi aku, terus aku balik ke rumah, aku overthinking gitu. Timbullah pertanyaan-pertanyaan yang pada awalnya itu aku mikir, aduh aku tadi salah buat nyampein materi. Terus habis itu ada pikiran lagi yang berkembang ke arah aku tadi diketawain sama temen aku, terus ada yang nyinisin aku gitu. Terus berkembang lagi ke arah jadi aku emang gak bisa public speaking gitu. Terus berkembang lagi jadi aku emang bodoh, aku gak bisa, bahkan buat ngomong ke orang banyak pun aku gagal gitu. Nah, dari 4 pemikiran tersebut itu teman-teman, aku rasa yang pertama adalah kita perlu menyadari dengan, oh oke, aku ada 4 pikiran itu gitu. Terus setelah itu yang bisa kita lakukan adalah untuk melakukan sortir ataupun untuk membaginya gitu. Nah, dari 4 pertanyaan tersebut yang muncul gitu teman-teman, aku rasa yang sebetulnya hanya pikiran aja itu adalah pertanyaan pertama dan juga kedua. Yaitu yang pertama, aku salah ngomong pada saat menyampaikan materi, dan yang kedua adalah ada orang yang ngeliatin aku secara sinis dan juga ada yang ngetawain aku. Udah cukup sampai situ aja. Itu adalah pikiran yang cukup netral menurut aku. Sementara pikiran yang udah mengarah ke menyalahkan diri sendiri, itu yang tadi. Yang ketiga, aku emang gak bisa public speaking. Terus yang keempat, aku adalah orang yang bodoh. Nah, itu adalah pikiran-pikiran yang sudah menyalahkan diri sendiri gitu teman-teman. Dan ketika kita sudah menyadari nih, 2 pertanyaan ini atau 2 pikiran ini, itu udah mengarah loh ke self blame. Nah, itu coba kita hilangkan dulu gitu. Jadi kita fokusnya ke yang ini. Nah, ketika kita sudah menyortir gitu teman-teman, jadi 2 pikiran ini aja atau pertanyaan ini aja, kayak oh oke, aku tadi salah ngomong. Kenapa ya aku salah ngomong? Terus yang kedua, tadi aku diliatin sama orang-orang dengan cara sinis ataupun diketawain. Itu kenapa ya? Nah, itu baru boleh ditanyain lagi gitu teman-teman. Oke, mungkin yang pertama gitu, pertanyaan yang muncul adalah kenapa ya aku bisa salah omong. Nah, dari situ kita bisa mencoba untuk mencari jawabannya gitu teman-teman. Oh oke, mungkin aku kurang banyak persiapannya, atau oh oke, mungkin aku sebenarnya gugup, atau oh oke, mungkin aku sebetulnya tadi ngerasa kedinginan dan jadinya ngeblank, misalkan kayak gitu. Nah, itu kan berarti pertanyaan-pertanyaan itu sudah terjawab dengan cara kita itu menyadari apa yang berada di kontrol diri kita gitu kan ya. Yaitu yang tadi aku bilang, oh oke, tadi mungkin aku gugup, tadi mungkin aku kurang memahami materi gitu, dan segala macamnya itu cukup netral dan berada di dalam kontrol diri gitu teman-teman. Nah, jadinya dengan kita memikirkan hal ini dan juga udah ada jawabannya, rasanya udah cukup lega gitu kan ya, udah kejawab overthinkingnya tuh yang pertama. Terus yang kedua, orang-orang ngeliatin aku, ada yang ngeliatinnya sinis, ada yang ngeliatinnya sambil ketawa gitu. Nah, misalkan muncul pertanyaan, kenapa ya mereka ngetawain aku? Oh oke, mungkin karena aku salah ngomong tadi gitu.
Terus kita nanya lagi misalkan, kenapa ya ada yang responnya itu malah sinis sama aku, ada yang malah responnya itu ketawa sama aku. Oh oke. Bisa juga kita jawab gitu teman-teman, oh oke. Ya itu berada di luar kontrol diri aku gitu. Ya itu respon orang aja beda-beda dari apa yang aku lakuin gitu. Jadinya udah cukup kejawab sampai situ dan akhirnya juga udah jadi lega gitu teman-teman. Nah dari sini teman-teman aku rasa aku bisa simpulin gitu ya teman-teman, sebagai seseorang yang overthinking, kalau kita itu sebenarnya perlu untuk yang namanya merangkul dan juga menerima pikiran-pikiran kita gitu. Tapi menerima dan merangkul pikiran-pikiran kitanya cukup yang bersifatnya itu netral aja gitu. Ketika kita sudah merasa bahwa ini pikirannya agak mengarah ke self blame, ke nyalahin diri sendiri, dan kalau misalkan aku pikirin lebih jauh pun nggak ada solusi atau jawabannya gitu. Ya udah kita cukup mikirnya sampai situ aja gitu. Selain itu juga kita perlu yang namanya yang kayak tadi kita menerapkan, oh ada hal-hal yang berada di dalam kontrol diri, ada juga hal-hal yang berada di luar kontrol diri gitu. Dan dengan seperti inilah teman-teman, aku rasa overthinking kita itu bisa kita olah dan juga kelola buat diri kita agar kita bisa menganggapnya sebagai suatu hal yang bukan negatif gitu teman-teman, tapi ya cukup netral aja gitu. Dan malah menurut aku kalau kita bisa untuk mengelolanya, aku rasa ini nanti akan juga bisa berubah ataupun bertransformasi jadi suatu kelebihan gitu teman-teman. Ya mungkin itu sedikit sharing pandangan aku terkait overthinking ini. Semoga mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman di luar sana yang merasa bahwa overthinking itu adalah suatu hal yang sangat amat buruk di dalam diri sendiri gitu. Coba deh untuk dilihat di sisi satunya lagi gitu. Aku rasa di setiap kemampuan, di setiap ya overthinking yang kita punya gitu, pasti ada pro dan kontranya gitu teman-teman. Dan bagi teman-teman di luar sana yang mau sharing-sharing atau bertukar pengalaman dan juga pandangan tentang overthinking, feel free ya teman-teman untuk sharing di kolom komen. Dan itu aja dari aku teman-teman. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan selamat menjalani aktivitas ya teman-teman.